Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa Muhammad. Alladhi hadaitana wa allamtana wa karramtana wa sarraftana wa dallaltana wa ja'alta sa'adatud daraini fi sayri ala darbih wa bulughul husna fi tahaqquqi bihubbi. Allahumma fahqiqna bihubbi wa sabbit aqdamana ala darbi. Amma ba'd. Segala puji bagimu ya Allah, yang sama-sama kita muliakan di sini ada Ustazah Syifa, ada Ustadz Sofyan dan segenap hadirin dan hadirat Masjid Jami Al-Ikhlas di Kota Bogor. Dan semua pemirsa TV One dimanapun saat ini kita berada, ketahuilah bahwa kenikmatan dari Allah adalah sesuatu yang mahal harganya, yang patut kita syukuri, yang patut kita resapi dengan baik-baik. Tadi telah dibahas bahwa berapa banyak nikmat yang Allah berikan hingga kita dapat berdiri di tempat ini. Segala puji bagimu ya Allah. Kau berikan kami kesempatan, kau berikan kami peluang, kau berikan kami petunjuk dan kau catat nama kami. Di saat siang hari ini kami masih duduk di rumahmu, mengkaji agamamu, dan kami bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji, walaupun pujian kita tidak akan pernah bisa sampai pada hakikat yang sesungguhnya, tapi kita sadar bahwa kita hidup di tempat ini, di dunia ini hanyalah sebatas sebagai batu persinggahan. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Jangan lupa ambil perkara-perkara akhirat. Kalau kita mau jadi orang bersyukur, kita harus paham bahwa dunia hanyalah sekedar perlewatan hidup. Bahwa kita di dunia adalah sekedar hanya untuk mengambil bekal bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kelak di akhirat. Kalau itu tiada, maka sulit rasanya bagi kita untuk mensyukuri apa yang Allah berikan saat kita hidup di bumi, di dunia ini. Jadi untuk mensyukuri nikmat Allah, kita pahami terlebih dahulu konsepnya bahwa kita manusia mendapatkan segala macam tanpa kita minta. Saat ini kita menjadi umat yang termulia karena kita umat Nabi Muhammad. Tanpa kita minta saat ini kita menjadi makhluk beragama Islam, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat ini agar ditambahkan Allah dengan nikmat di atas nikmat. Seperti di pembukaan tadi, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita tangan yang bisa menggenggam. Gunakan mata kita untuk melihat saudara kita sama muslim, sesama mukmin, untuk membantu mereka. Bukan melihat dengan pandangan merendahkan, bukan melihat dengan pandangan mengejek dan sebagainya. Begitupun yang dibantu untuk mendapat mampu mengucapkan pujian syukur kepada orang yang membantunya. Agar kita menjadi bukan manusia yang tidak tahu diri. Di hadapan Allah tahu diri, di hadapan sesama dalam berhubungan sosial kita tahu fungsi kita. Sebagai hamba Allah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, apa Allah perintahkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita bersyukur kepada Allah sebagai hamba, maka kita akan habiskan setiap umur kita, setiap waktu kita, setiap detik dan menit diri kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah semua akan dihadirkan kelak di persidangan Allah? Bukankah semua kelak akan ditampakkan di dalam sebuah monitor yang besar yang tiada satu pun dapat berkelit daripadanya? Dan sang Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas perilaku perbuatan umatnya. Jikalau kita betul-betul menjadi hamba Allah, maka gunakan setiap waktu kita, kesempatan hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan lepaskan begitu saja. Memang kita mendapat hamba Allah, kita sering lupa bangun tidur pagi hari, kita lupa mengucapkan syukur. Padahal diajarkan oleh Nabi Muhammad, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ajarin ini anak kita. Kita ajarin orang yang masih kecil untuk hafal. Tapi kita tidak ajarkan untuk diamalkan. Agama bukan untuk dihafalkan, tapi agama untuk diamalkan. Berapa coba yang membaca, kita baca doa bangun tidur, padahal itu adalah kematian kecil saat kita tidur. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami setelah mati. Karena tidur adalah sebuah kematian kecil. Karena tidur adalah sebuah perpindahan. Jadi syukuri
dan hanya kepadamu kami tempat kembali. Jadi syukuri nikmat tersebut. Syukuri hal-hal yang kita dapati daripada nikmat Allah sehingga kita betul menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah. Begitupun dalam berhubungan dengan manusia, kehidupan dunia yang tidak lepas dari ingin memiliki harta benda dan sebagaimana adanya, ingin memiliki jabatan, menjadi orang yang mulia, padahal tidak dianjurkan di dalam Islam. Islam dia menganjurkan mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita harus dibedakan. Di dalam keinginan Islam menganjurkan kepada kita untuk menekan habis-habisnya segala macam keinginan yang timbul dari hawa nafsu. Islam tidak pernah membenarkan. Islam tidak pernah membenarkan bagaimana kita korbankan agama kita hanya untuk mendapatkan dunia yang hanya sementara ini. Alangkah meruginya kita. Kita tinggalkan, kita hilangkan, kita gadaikan sesuatu yang berharga kelak di akhirat hanya untuk kehidupan dunia yang sementara yang kita sudah rasakan 30 tahun, 40 tahun dan sebentar lagi kita pun akan masuk ke dalam liang kubur. Lantas apa yang kita dapatkan? Kita ingin gadaikan semua ini hanya untuk kehidupan yang sementara, sedangkan kelak di akhirat kita kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus jeli betul, jangan, kata seorang sufi besar bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, pengarang Ratibul Haddad berkata, dunia adalah sebuah kayu yang bakal binasa, sedangkan akhirat adalah emas yang kekal selamanya. Apakah kita mau tukar kayu yang bakal hancur dengan emas yang akan kekal selamanya? Naudzubillah. Jadi jangan sampai, karena kalau kita mau cari dunia nggak ada habisnya. Punya 1 gunung emas, pengen 2 gunung emas. Dalam hadis Nabi Muhammad, punya 2 gunung emas, pengen 3 gunung emas. Sama, orang dikasih jabatan, udah 1 kali, pengen 2 kali. Udah 2 kali, dia pengen 3 kali. Ajib. Gak ada cukupnya, kalau mau diterusin gak ada cukupnya. Mau ngikutin nafsu, tidak akan pernah cukup. Karena hawa nafsu akan selalu mendorong manusia untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan agar berlari daripada fungsi dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Sehingga mereka jauh daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi alangkah bersyukurnya kita jikalau kita mampu. Jikalau kita mampu untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan menjalankan dengan sebenar-benarnya perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di tempat majelis Al-Ikhlas ini menjadi penuh keberkahan. Dengan kita mensyukuri duduknya kita, jangan pernah remehkan hal kecil, karena hal kecil akan timbul pahala dari Allah. Nanti mungkin akan dilanjutkan pada berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.